Alhamdulillah hadir juga dari Jakarta, kemudian juga dari Kuok, Bangkinang, Riau dan sekitarnya, dari Medan, dari pesisir selatan dan juga provinsi lain dan daerah lain. Hadir Rektor Universitas Muhammad Nasir, Bapak Afridian. Yang sekarang insya Allah di kampus tersebut kan ada wisuda. Dan saya sendiri bagian daripada Universitas Muhammad Nasir Yarsi. Dan alhamdulillah apa yang kita berikan mudah-mudahan bermanfaat. Karena sebagian juga ada yang kita berikan keringanan di Universitas Muhammad Nasir. Sudah 10 prodi, ditambah lagi insya Allah kebidanan nurse, yaitu profesi S1. Rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu, makanlah oleh kalian, mimma, dari apa-apa, fil arodi, yang terdapat di bumi, halalan yang halal, thayyiba, yang baik, wala, dan janganlah tattabi'u, kalian mengikuti, khutuwati syaiton, langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya setan tersebut, lakum, bagi kamu atau bagi kalian, aduwwum mubin, menjadi musuh yang sangat nyata. Innama, sesungguhnya hanyalah, ya'murukum, setan tadi memerintahkan kalian, menyuruh kalian, bisu, berbuat jahat, berbuat jelek, berbuat buruk, wal fahsya, dan juga berbuat keji, wa antakulu, dan mengatakan terhadap Allah, ma la ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui. Kanggo Bapak Ibu rahimakumullah, surah Al-Baqarah 168 169. Sebelumnya Allah menerangkan, menjelaskan tentang tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah, yang wajib diibadahi, yang diharapkan, yang dituju, kemudian tidak melakukan perbuatan syirik. Di ayat ini ada perintah. Ketika khutbah kemarin disampaikan, kalau dalam Al-Quran ada ya ayuhan nas, ya ayuhallazina amanu, dua kemungkinan. Satu perintah, kalau tidak perintah larangan. Coba preso diawak, caliak diawak,
dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhan nas. Pasti dua saja. Kalau tidak perintah, larangan. Sini ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Ini umum. Panggilan itu ada yang umum. Ada yang khusus. Ada yang lebih khusus. Kalau ini umum. Maksudnya apa? Ini berlaku bagi orang-orang yang beriman dan berlaku bagi orang yang tidak beriman. Guru saya, Ustadz Az-Zakaria bin Ahmad Kurhi, membagi undangan panggilan itu 3 saja. Ya ayuhan nas misalnya, di sini ada munadi, ada yang memanggil. Kemudian ada tunida, alat tunida, ada alat untuk memanggil. Dan yang ketiga adalah munada yang dipanggil. Kriteria yang diundang pun itu ada 3. Kriteria yang dipanggil ada 3. 1, dipanggil, diundang, datang segera. Yang kedua, diundang, dipanggil, ya datang tapi lambat. Dan yang ketiga, dipanggil, diundang, tidak datang sama sekali. Nah, kita termasuk kriteria yang mana? Di sini, umum, ya ayuhan nas, orang mukmin dan orang kafir. Disuruh apa? Kulu, disuruh makan. Makan apa? Mimma fil ardi halalan thayyiban. Apa yang ada di muka bumi ini, tapi yang kita makan, yang manusia makan, yang kalian makan itu halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Apa yang dimaksud dengan thayyibah? Thayyibah itu adalah baik dan aman untuk dikonsumsi dan aman bagi tubuh kita. Itu thayyibah namanya. Itu thayyibah. Kalau yang halal sudah jelas. Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata ada juga jenis makanannya halal. Ya, tetapi dipersembahkan untuk sesuatu, maka jadi haram. Dulu, ini sebab turunnya ayat ini perlu diketahui dulu bahwa surah Al-Baqarah ayat 168 ini turun itu ada kaitan, ada hubungan, ada peristiwa. Al-Kalbi meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan suku Thaqif. Ya, berkenaan dengan suku Thaqif. Kemudian suku Khuza'ah dan Amir bin So'so'ah. Itu dalam riwayat. Mereka mengharamkan atas diri mereka sejumlah makanan dan minuman. Padahal sebenarnya tidak diharamkan, ya, boleh saja dimakan. Tapi mereka membuat kesimpulan sendiri, suku Thaqif, Khuza'ah, dan So'so'ah itu mereka mengharamkan sebagian atau sejumlah makanan dan minuman, ya, bagi mereka, termasuk ternak. Nih, taranako haram. Taranako haram. Kenapa diharamkan? Karena mereka, si ternak tadi itu menjadikan suatu yang diistimewakan. Bahkan mereka mengharamkan bahiroh, mengharamkan saibah, mengharamkan hamah. Apa itu bahiroh? Bahiroh itu adalah hewan yang tidak boleh diperah susunya. Untuk apa? Ini jangan diperah susunya, karena ini hewan ini, ternak ini untuk berhala. Itu namanya bahiroh. Itu namanya bahiroh.
Makanya mereka mengharamkan ini, padahal boleh dimakan. Saibah, apa itu saibah? Hewan, ya, hewan yang sudah dinazarkan untuk berhala. Dinazarkan ini untuk berhala, haram. Bahkan dibiarkan bebas berkeliaran, tidak boleh ditunggangi. Bahkan ada hewan yang dihias-hias oleh mereka. Kungku Bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, di buletin halaman 2 juga disebutkan di mana Allah berfirman, sesungguhnya semua harta yang telah kuberikan kepada hamba-hambaku adalah halal bagi mereka. Ini mereka sudah dihalalkan oleh Allah, haram pula lagi. Nah, gitu. Pertanyaan, di dunia ini banyak yang halalnya atau banyak yang haramnya? Banyak yang halal. Oke, 100 jawabannya. Pertanyaan yang kedua, mana jenis makanan yang paling banyak yang dikonsumsi oleh kita? Atau dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya? Bersyukur kita. Makanya Allah berfirman, ini dalam hadis qudsi, sesungguhnya semua harta yang telah kuberikan kepada hamba-hambaku itu halal. Silakan. Sedangkan, ya, kemudian selanjutnya, dan sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan cenderung kepada agama yang hak. Hanif namanya. Maka datanglah setan kepada mereka. Lalu setan itu menyesatkan mereka dari agamanya dan mengharamkan atas mereka apa-apa yang telah kuhalalkan bagi mereka. Kironyo setan, kironyo. Dan punya karajo. Nah, masalahnya. Setan yo, kironyo. Nan herannya, nan lah gajinya lah sekian puluh juta, tapi masih jo, nah gitu. Padahal nan inyo makan, nah. Atau kana-kana kau hidup kamati wa. Nah, masalah tentang larangan wala tatabi khutuwati syaiton, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, ya. Janganlah kamu langkah-langkah setan. Maksudnya apa? Godaannya, bisikannya, gangguannya, upayanya. Jadi setan itu adalah sesuatu atau makhluk yang punya karakter dan sifat menyesatkan, tidak suka kebaikan, jauh dari kebenaran. Itu adalah setan. Ya, induk angkanya adalah iblis. Jin itu adalah setan. Jin yang durhaka namanya setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang sangat nyata bagi kalian. Kemudian di dalam surah Fatir ayat yang ke-6 sebagai penjelas dari surah Al-Baqarah 168, inna syaitona lakum aduwwun. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, fattahizuhu aduwan. Karena setan musuh, maka jadikan setan itu sebagai musuh. Jangan setan dijadikan kawan, teman, bini, pasangan hidup. Karena ada adu syaiton, ada musuh setan, ada ikhwanus syaiton, ada saudara setan, ada hizbus syaiton, ada pasukan setan, ada juga namanya azwajus syaiton, pasangan hidup setan, ya. Ada korinus syaiton, koncoare setan. Jadi banyak istilah dalam Al-Quran dan dalam hadis.
Untuk kita pastikan setan itu adalah aduun, sebagai musuh. Jangan sebagai ikhwan. Misalnya mana yang ikhwan? Innal mubazirina. Nah, sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu adalah saudaranya setan. Kan ada yang jadi saudara setan. Ada. Jangan. Fattahizuhu aduan. Jadikan setan itu sebagai musuh. Kenapa? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena setan itu hanyalah mengajak ya hizbahu. Kan tadi dikatakan hizbun, golongan, kelompok ya. Nah, kalau dalam kamus itu partai ya, dijadikan partai setan, golongan setan. Karena sesungguhnya setan-setan hanyalah mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nanti ada pembahasan khusus dalam surah Al-A'raf tentang setan datang di depan. Setan datang di sebagian belakang, sebelah kanan dan sebelah kiri, dikepung kita. Halaman 3, Qatadah dan As-Sa'di mengatakan sehubungan dengan takwil firman Allah, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Artinya setiap perbuatan durhaka kepada Allah, maka perbuatan itu sudah termasuk langkah atau jalan setan. Langkah-langkah setan juga ada yang mengatakan itu adalah bisikan-bisikan, tadi sudah disampaikan. Bahkan ya, Abu Duha meriwayatkan sebuah asar. Asar itu adalah yang diriwayatkan dari jalur sahabat dari Masruq bahwa disuguhkan kepada Abdullah ibnu Mas'ud bubur susu dan garam. Lalu ia makan, tetapi ternyata ada seorang lelaki dari kaum yang hadir menjauhkan dirinya. Maka Ibnu Mas'ud berkata, ini sahabat Rasulullah, berikanlah bagian kepada teman kalian itu. Maka lelaki itu menjawab, aku tidak menginginkannya. Maka Ibnu Mas'ud bertanya, apakah kamu sedang puasa? Lelaki itu menjawab, tidak. Ibnu Mas'ud bertanya, lalu mengapa kamu tidak mau makan bersama? Lelaki itu menjawab, aku telah mengharamkan diriku makan bubur susu untuk selama-lamanya. Maka Ibnu Mas'ud berkata, ini adalah termasuk langkah-langkah setan. Makanlah dan bayarlah kifarat untuk sumpahmu itu. Ini sesuatu ini halal, sesuatu ini boleh, tapi dia sendiri yang mengharamkan. Apa kata sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud? Kali ini sudah kesetanan. Nah gitu. Tapi jangan terbalik-terbalik. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Ini yang tidak boleh. Karena dalam Al-Quran pun jangan kamu katakan bahwa menurut ya pendapatmu ini halal, ini haram. Jangan. Di halaman 4, hal yang sama dikatakan oleh Zainab binti Ummu Salamah yang saat itu merupakan wanita paling alim dalam masalah fikih di kota Madinah. Aku datang kepada Asim dan Ibnu Umar, keduanya mengatakan yang seumpama, yang semisal dengan apa yang ada cerita dengan Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah yang di atas. Sesuatu ini halal tapi mereka haramkan. Abdu ibnu Humaid mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim dari Syarik, dari Abdul Karim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa sumpah atau nazar apapun yang dilakukan dalam keadaan emosi itu merupakan salah satu dari langkah-langkah setan dan kifaratnya sama dengan kifarat sumpah. Terakhir, innama ya'murukum bisu wal fahsa wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kalian berbuat jahat dan keji
dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui. Maksudnya apa? Sesungguhnya setan musuh kalian hanya memerintahkan kalian kepada perbuatan-perbuatan yang jahat, yang jelek, yang buruk, dan perbuatan yang mendatangkan dosa, terlebih dosa besar. Zina, itu karajo setan. LGBT, itu setan. Minuman, narkoba, dan sebagainya, itu adalah setan. Termasuk riswah. Kalau dalam tafsir yang lain, riswah apa? Sogok menyogok. Supaya dipilih, itu termasuk money politik, haram hukumnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Mudah-mudahan kita istiqomah. Siapa yang rajin mendatangi ya wirid kajian, berarti dia menuntut ilmu, maka insya Allah Allah mudahkan jalan ke surga. Jadi Bapak Ibu dimudahkan jalan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.